Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran PJOK. Anak-anakku sekalian, di materi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani dengan PowerPoint. Sebelumnya, minggu kemarin Pak Eko sudah menayangkan beberapa video tentang kebugaran jasmani dan kalian sudah melaksanakan aktivitas kebugaran jasmani. Semoga pada pembelajaran kali ini kalian semuanya bisa mengikuti pembelajaran PJOK kali ini. Pengertian dari kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah suatu kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap fisik dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Jadi perlu diketahui anak sekalian, setiap kita melakukan olahraga tidak perlu dalam waktu yang lama, cukup 15 menit, maka tubuh kita bisa dinyatakan bugar secara jasmani. Jadi misalkan kalian jogging saja, kemudian jalan saja, atau bersepeda, atau lari bolak-balik, itu sudah disebut melakukan latihan kebugaran jasmani, ya. Kemudian di dalam latihan kebugaran jasmani ada yang dinamakan latihan kekuatan, di mana latihan kekuatan adalah merupakan kemampuan otot atau sekumpulan otot yang menerima beban pada waktu bekerja atau berlatih. Jadi kalau yang dimaksud sekumpulan otot yang menerima beban waktu bekerja adalah misalkan pada saat kita melakukan push up, maka beban otot yang pada saat kita bekerja adalah otot lengan saja. Atau misalkan pada saat melakukan sit up, maka otot yang menerima beban pada waktu bekerja atau pada saat berlatih adalah otot perut saja. Itu yang dinamakan latihan kekuatan. Kalau squat jump, ya otot kaki saja yang diberikan bebannya. Berikut tentang manfaat dari latihan kebugaran jasmani. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwasanya ternyata manfaat dari kebugaran ini sangat banyak sekali, terutama untuk kesehatan kita semuanya. Apalagi di zaman pandemi sekarang ini, ya, COVID-19, kita diharapkan sering melakukan latihan atau berolahraga agar imun kita lebih kuat lagi sehingga penyakit COVID-19 tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, manfaat itu sendiri antara lain adalah meningkatkan kemampuan jantung paru. Kalau kita sedang olahraga, maka jantung dan paru kita akan lebih kuat lagi. Berikutnya, menurunkan tekanan darah. Yang tadinya punya darah tinggi dengan olahraga yang ringan saja, tentunya tidak yang berat ya. Kalau berlebihan juga tidak bagus juga untuk kesehatan kita. Jadi olahraga ringan seperti tadi dikatakan di awal, jogging, jalan, atau bersepeda, itu adalah olahraga yang baik untuk menurunkan tekanan darah. Selanjutnya, dapat mengurangi lemak dan memperbaiki bentuk tubuh. Jadi bagi kalian yang ingin menurunkan berat badan, bisa melatih dengan latihan kebugaran, sehingga lemak-lemak yang ada di tubuh kita terbakar dan terbuang melalui keringat. Itu manfaat yang ketiga. Dan keempat adalah untuk mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Penting nih, kalian makannya banyak junk food terus, ya, maka bisa dengan melatih kebugaran jasmani bisa mengurangi risiko jantung koroner. Yang kelima adalah bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Semakin sering berolahraga, maka daya tahan tubuh kita akan lebih baik lagi dalam menangkal penyakit-penyakit yang akan masuk ke tubuh kita. Yang berikutnya adalah bisa membakar kalori. Makanya dianjurkan di sini adalah kalau kita habis makan, tidak diperbolehkan untuk langsung tidur atau berrebahan. Langkah baiknya kita berdiri atau berjalan sehingga konsumsi makanan yang
dikonsumsi oleh kita dapat dibakar oleh tubuh kita melalui kalori-kalori itu bisa keluar, jadi membakar kalori sisa makanan itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengurangi stres. Ternyata dengan berolahraga dapat mengurangi stres pada diri kita. Ya, oleh karena itu disarankan semua siswa bisa melakukan olahraga sesering mungkin. Minimal ya tiap pagi lah habis sholat subuh jogging, ya, atau sore sebelum mandi sore. Yang berikutnya adalah meningkatkan rasa bahagia. Ternyata dengan berolahraga dapat meningkatkan rasa bahagia. Pikiran kita fresh, hati kita juga plong, tidak ada beban yang ditanggung oleh kita pada kita berolahraga. Yang berikutnya adalah meningkatkan fleksibilitas. Fleksibilitas sendiri adalah kelentukan tubuh kita. Badan kita jadi enak, jadi lentur, otot-otot semua kendor ya, sehingga kita insya Allah bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, dilanjut pada materi intinya adalah latihan kekuatan otot perut atau yang sering kita sebut dengan sit up. Sit up ini adalah latihan otot perut, di mana otot-otot yang diberi beban untuk bekerja adalah hanya otot perut saja. Di video minggu kemarin sudah Pak Eko tayangkan, Pak Eko memperagakan cara melakukan sit up baik itu laki-laki ataupun perempuan, karena untuk laki-laki dan perempuan ada perbedaannya. Kalau untuk perempuan ya sikap awalnya ya caranya ada tidur terlentang, kemudian lutut ditekuk ya, dan kedua tangan disilangkan di depan dada. Boleh disilangkan depan dada, boleh disimpan di samping telinga, yang penting rileks saja. Gerakannya adalah angkat badan itu ke depan sampai posisi duduk, kemudian tidurkan kembali, duduk lagi, dilakukan berulang-ulang kali. Kalau laki-laki boleh kakinya lurus, lakukan gerakan ini selama 30 detik. Sudah dapat meningkatkan kebugaran jasmani atau meningkatkan kekuatan otot perut. Atau kalau kalian tidak bisa sendiri, ini bisa dilakukan secara berpasangan dengan teman kalian, dengan adik, dengan kakak, dengan orang tua. Itu latihan otot perut atau sit up. Jadi kalian bisa melakukan kembali di rumah. Barangkali ada yang pengen mengecilkan perut, membuat perutnya six pack, ya kalian harus melatih ini sesering mungkin. Cukup 30 detik, mau dapat 5, mau dapat 2, mau dapat 10, terserah. Yang penting waktunya 30 detik. Yang berikutnya adalah latihan kekuatan otot lengan atau yang sering kita sebut push up. Tahu kan push up? Saya yakin anak-anak kelas 9 sudah mengerti push up, karena kalian sering kan di mata pelajaran melakukan pemanasannya push up 5 kali, 10 kali dan sebagainya. Latihan push up ini berfungsi untuk melatih otot lengan. Bagaimana cara melakukannya? Nah, tadi dikatakan di push up juga ada 2 gerakan, untuk putra dan untuk putri. Kalau untuk putra, kedua telapak tangan nempel ke lantai dengan posisi kedua lengan lurus. Ya. Kemudian tidur telungkup, kedua kaki lurus, rapat di ujung kaki tumbuh pada lantai. Nah, kalau untuk perempuan ya, tidur telungkup, kedua lutut, di sini kan kedua kaki lurus. Kalau untuk perempuan, kedua lutut yang menempel ke lantai, bukan ujung kaki yang nempel ke lantai, tapi lutut dan ujung kaki yang menempel ke lantai. Kalau laki-laki, yang menempel ke lantai adalah telapak tangan dan ujung kaki. Kalau perempuan, lutut dan ujung kaki yang lurus. Ya. Kemudian angkat badan ke atas sampai kedua lengan lurus. Jadi jangan setengah. Misalkan pada saat mengangkat sikunya masih bengkok, itu salah. Yang benar adalah pada saat mengangkat siku harus lurus dan tangan harus lurus. Kemudian pada saat turun sikunya pun harus bengkok dan dada tidak boleh
menyentuh ke tanah. Jadi betul-betul mengambang di atas lantai. Nah, ini bisa dilakukan selama 3 menit juga. Ya, untuk push up ini. Nah, itulah bagaimana cara melakukan push up. Semoga kalian bisa melaksanakannya di rumah atau untuk latihan pengen membentuk badan yang bagus, silahkan lakukan gerakan push up di rumah. Yang berikutnya adalah latihan otot punggung atau yang sering kalian kenal dengan back up. Back up ini adalah berfungsi untuk melatih otot punggung, tulang bagian belakang. Ini bisa dilakukan berpasangan. Kalau kalian mampu sendiri ya sendiri. Tapi kalau kalian tidak mampu, kamu bisa lakukan berpasangan. Pasangannya memegang kaki, kalian lurus rapat, kemudian kalian melakukannya dengan cara tidur telungkup, kemudian kaki rapat, rileks, tangan rileks di belakang kepala. Jadi kepala itu jangan ditekan, ya. Jadi rileks saja di belakang kepala atau di telinga. Kemudian angkat badan ke atas hingga dada melenting. Kaki tetap menyentuh tanah atau dipegang oleh teman kalian. Nah, ini dilakukan secara berulang-ulang, naik turun, naik turun, naik turun. Lakukannya berapa lama? Sama, cukup dengan 30 detik saja. Ya, maka latihan backup ini bisa dilaksanakan. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwasanya untuk latihan kekuatan otot lengan, kemudian otot perut, otot punggung, ini adalah merupakan salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, yaitu untuk latihan kekuatan otot. Nah, saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang sama yaitu masih kebugaran jasmani, tapi dengan tema yang berbeda, yaitu latihan kelincahan atau kecepatan. Jadi selain untuk latihan kebugaran jasmani ini, bisa juga ada latihan kekuatan otot dan ada latihan kelincahan dan kecepatan. Nah, untuk minggu berikutnya, Bapak akan menyampaikan kepada kalian tentang latihan kebugaran jasmani yang lain, yaitu latihan kelincahan dan kecepatan. Baik, anak-anak sekalian, saya kira sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini, dan Bapak berharap kalian tetap bersemangat ya, tetap berolahraga. Jangan malas di rumah, jangan main HP saja. Gunakan waktu belajar di rumah kalian dengan hal-hal yang baik. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.